Banyak pria modern memperlakukan meditasi layaknya transaksi bisnis dengan semesta. Mereka duduk diam selama 20 menit, memejamkan mata, lalu secara diam-diam menagih bayaran berupa ketenangan instan atau solusi ajaib atas masalah finansial yang sedang mencekik. Jika kamu masih melakukan praktik hening ini dengan membawa daftar keinginan atau berharap saldo rekening tiba-tiba berubah angka setelah membuka mata, saya harus katakan dengan jujur, kamu tidak sedang bermeditasi, melainkan sedang berdagang dengan ego sendiri. Realita yang seringkali menyakitkan untuk diakui adalah bahwa kesadaran tertinggi tidak peduli dengan ambisi dangkalmu untuk sekadar merasa nyaman atau kaya. Justru, tanda paling valid bahwa sebuah jiwa mulai terhubung dengan sumber kelimpahan sejati adalah ketika segala atribut kemanusiaan, keinginan mendesak, dan identitas sosial yang selama ini kita banggakan mendadak terasa tidak relevan, bahkan runtuh berantakan saat kita masuk ke dalam keheningan tersebut. Kita sering diajarkan bahwa keberhasilan spiritual ditandai dengan visualisasi yang jelas atau perasaan euforia yang meluap-luap. Padahal secara psikologis, itu hanyalah permainan dopamin otak yang sedang mencari validasi. Koneksi sejati ke level kesadaran yang lebih tinggi, tempat di mana frekuensi kelimpahan itu berada, seringkali terasa jauh lebih sunyi, netral, dan tidak dramatis daripada yang dibayangkan oleh para motivator. Ini bukan tentang menambah sesuatu ke dalam dirimu, tetapi tentang keberanian untuk menanggalkan lapisan-lapisan kepalsuan yang selama ini kamu anggap sebagai diri sendiri. Mari kita bedah tanda-tanda spesifik yang menunjukkan bahwa meditasimu telah melampaui fase relaksasi biasa dan mulai memasuki ranah penciptaan realita yang sesungguhnya. Kematian identitas penuntut. Tanda pertama yang sangat halus namun krusial adalah hilangnya desakan internal untuk mendapatkan sesuatu dari sesi duduk diam tersebut. Pada tahap awal perjalanan spiritual, wajar jika seseorang membawa segunung harapan. Mungkin kamu ingin jawaban atas dilema karir, kesembuhan dari patah hati, atau sekadar lari dari kebisingan dunia. Namun, ketika koneksi dengan kesadaran murni itu terjadi, ada fenomena psikologis menarik di mana sang penuntut, bagian dari otakmu yang selalu berteriak, "Aku butuh ini" atau "Aku kurang itu", tiba-tiba kehilangan suaranya. Kamu tidak lagi duduk di sana sebagai seorang pria yang membutuhkan uang, kasih sayang, atau pengakuan. Sebaliknya, kamu sekadar ada. Pergeseran ini sangat fundamental, karena hukum tarik-menarik atau resonansi energi tidak merespons apa yang kita inginkan, melainkan merespons siapa kita saat ini. Selama kita masih memancarkan frekuensi membutuhkan, semesta menangkap sinyal kekurangan, lack, dan itulah yang akan terus dimanifestasikan dalam realitas fisik. Sebaliknya, saat meditasimu sampai pada titik di mana keinginan itu sendiri lenyap dan digantikan oleh rasa cukup yang absolut tanpa alasan logis, itulah momen di mana polaritas berbalik. Dalam psikologi, kondisi ini disebut sebagai pelepasan keterikatan, detachment dari hasil. Ironisnya, saat kita benar-benar tidak peduli apakah keinginan itu terwujud atau tidak karena sudah merasa utuh di dalam, hambatan resistensi yang selama ini memblokir aliran rezeki justru runtuh. Kamu mungkin akan merasakan sensasi aneh di mana masalah duniawi yang 5 menit lalu terasa seperti kiamat, kini terlihat sangat kecil, seolah-olah kamu sedang memandangnya dari puncak gedung pencakar langit. Jarak pandang ini bukan bentuk ketidakpedulian apatis, melainkan sebuah kedaulatan mental. Ego tidak lagi memegang kendali atas emosimu. Ketika kamu bisa duduk dalam diam tanpa agenda, tanpa negosiasi dengan Tuhan, dan tanpa ketakutan akan masa depan, kamu telah menjadi wadah kosong yang siap diisi. Dan percayalah, alam semesta membenci kekosongan. Ia akan segera mengisinya dengan kelimpahan yang kualitasnya jauh melampaui apa yang sanggup direncanakan oleh logika manusia terbatas. 2. Keintiman dengan ketidaknyamanan absolut. Poin kedua ini mungkin terdengar kontradiktif bagi mereka yang mencari kedamaian semu, namun merupakan indikator paling valid dari kebangkitan kesadaran. Jika meditasimu membawa pada konfrontasi langsung dengan sisi gelap, ketakutan terpendam, atau kehampaan, void, yang terasa mengerikan, dan kamu mampu tetap duduk tenang mengamatinya tanpa bereaksi,
Itu adalah tanda kematangan spiritual yang luar biasa. Kebanyakan orang menggunakan praktik mindfulness sebagai pelarian atau mekanisme coping untuk membius kecemasan mereka. Mereka mencari rasa enak. Tetapi transformasi sejati tidak terjadi di zona nyaman. Ketika gelombang kesadaran tinggi mulai masuk, ia bertindak seperti sorot lampu sorot yang sangat terang ke dalam gudang tua yang berdebu. Segala kotoran, trauma masa kecil, rasa tidak layak atau unworthiness, dan memori kegagalan yang selama ini disembunyikan di bawah karpet alam bawah sadar akan terekspos dengan brutal. Reaksi insting pria pada umumnya adalah melawan, menekan kembali, atau menghentikan meditasi karena merasa tidak tenang. Namun, jika kamu mendapati dirimu mampu menatap monster internal tersebut tanpa menghakiminya, tanpa melabelinya sebagai buruk, dan hanya membiarkannya lewat seperti awan hitam di langit yang luas, kamu sedang melakukan alkimia batin. Proses ini secara neurologis melatih sistem saraf untuk memperluas kapasitas toleransinya. Bayangkan sistem sarafmu seperti kabel listrik. Untuk mengalirkan arus kelimpahan yang bertegangan tinggi, high voltage abundance, kabel tersebut harus kuat dan stabil. Jika setiap kali muncul ketidaknyamanan kamu langsung panik atau berhenti, kapasitasmu tidak akan pernah bertambah. Kemampuan untuk merasa nyaman dalam ketidaknyamanan, untuk tetap stabil di tengah badai emosi internal, adalah sinyal bahwa wadahmu sedang diperbesar. Koneksi dengan highest self seringkali terasa seperti diam di tengah ruang hampa udara yang luas dan sunyi, di mana identitasmu sebagai si A yang bekerja di perusahaan B tidak lagi berlaku. Bagi ego, ketiadaan identitas ini terasa seperti kematian, dan itulah sebabnya rasa takut sering muncul. Tetapi bagi kesadaran murni, ruang hampa ini adalah kanvas potensi tanpa batas. Saat kamu tidak lagi gemetar menghadapi kesunyian yang mencekam itu, melainkan mulai menikmatinya sebagai ruang istirahat yang purba, kamu secara otomatis memancarkan aura otoritas yang sangat kuat. Frekuensi ini sangat magnetis bagi peluang, kekayaan, dan koneksi berkualitas, karena dunia fisik selalu tunduk pada seseorang yang telah menaklukkan kekacauan di dalam kepalanya sendiri. Kamu tidak lagi mengejar, kamu menarik. Runtuhnya konstruksi waktu linear. Indikator ketiga yang menandakan pergeseran frekuensi otakmu menuju gelombang yang lebih lambat namun bertenaga, seperti theta atau delta, adalah distorsi persepsi terhadap durasi kronologis. Dalam rutinitas harian yang sibuk, kita terbiasa hidup di bawah tirani jam dinding, dikejar tenggat waktu, dan dihantui oleh masa depan yang belum terjadi atau masa lalu yang sudah usang. Secara psikologis, kecemasan hanya bisa hidup dalam konsep waktu. Ia membutuhkan proyeksi nanti untuk menanamkan rasa takut akan kekurangan. Namun saat kesadaranmu benar-benar terkalibrasi dengan sumber kecerdasan universal, konsep linear tersebut mendadak kehilangan relevansinya, seolah-olah kamu melangkah keluar dari arus sungai waktu dan berdiri diam di tepian keabadian yang hening. Kamu mungkin pernah mengalami sesi di mana 20 menit terasa seperti kedipan mata, atau sebaliknya, momen singkat yang terasa membentang tanpa ujung. Fenomena ini bukan sekedar hilangnya fokus, melainkan tanda bahwa default mode network atau DMN di otak, bagian yang sibuk mengoceh tentang riwayat hidupmu dan rencana esok hari, sedang dinonaktifkan sementara. Di ruang tanpa waktu ini, kamu tidak lagi menjadi seorang pria dengan sejarah kegagalan atau ambisi masa depan, melainkan menjadi energi murni yang hadir utuh di titik sekarang. Kekuatan manifestasi terbesar tersimpan di sini, karena realitas kuantum tidak mengenal kemarin atau besok. Segala potensi terbaikmu sudah ada saat ini, hanya menunggu diakses. Ketika sensasi temporal ini runtuh, otak reptil yang bertugas mendeteksi ancaman akhirnya bisa beristirahat total. Rasa mendesak atau urgensi yang seringkali menjadi bahan bakar stres finansial maupun relasional, perlahan menguap, digantikan oleh ketenangan purba yang sulit dijelaskan logika. Kita berhenti menunggu keajaiban terjadi, sebab tindakan menunggu itu sendiri menyiratkan bahwa kita sedang terpisah dari apa yang diinginkan. Dalam ketiadaan waktu, jarak antara keinginan dan kenyataan menjadi nol. Kamu tidak lagi merasa tertinggal dari rekan sejawat atau terlambat mencapai kesuksesan, karena validasi eksternal tersebut membutuhkan perbandingan waktu untuk bisa eksis. Sementara di level kesadaran ini, kompetisi hanyalah ilusi optik.
Implikasi psikologis dari kondisi ini sangat masif bagi kesehatan mental dan performa maskulinmu di dunia nyata. Seorang pria yang mampu mengakses zona tanpa waktu ini secara rutin akan memiliki aura ketenangan yang mengintimidasi kekacauan di sekitarnya. Saat badai krisis menghantam bisnis atau kehidupan pribadi, ia tidak bereaksi dengan kepanikan impulsif yang didorong oleh ketakutan sesaat, melainkan merespons dengan kejernihan strategi yang lahir dari ketenangan batin. Keputusan yang diambil tidak lagi didasarkan pada ketakutan akan masa depan, tetapi muncul dari intuisi tajam yang melihat peta permasalahan secara keseluruhan, memberikan keunggulan kompetitif yang tidak adil dibandingkan mereka yang masih berlari mengejar jarum jam. 4. Integrasi somatik dan resonansi eksternal. Tanda terakhir dan mungkin yang paling pragmatis adalah perubahan fisiologis nyata yang diikuti oleh kebetulan di dunia fisik yang tidak masuk akal. Meditasi yang efektif tidak pernah berhenti di kepala. Ia harus turun dan mengakar ke dalam tubuh atau somatik. Banyak orang mengaku spiritual namun tubuh mereka masih menyimpan tegangan kronis, rahang yang mengeras atau dada yang sesak. Tanda bahwa sistem saraf simpatis masih dalam mode lawan atau lari. Sebaliknya, ketika koneksi spiritualmu otentik, terjadi sinkronisasi biologis, di mana tubuh merasa sangat ringan, batas antara kulit dan udara di sekitarnya seolah memudar, dan setiap sel terasa bergetar dalam koherensi yang harmonis. Kondisi fisiologis ini penting karena tubuhmu adalah manifestasi dari alam bawah sadar. Jika pikiranmu memvisualisasikan kekayaan, tetapi perutmu mulas karena cemas memikirkan tagihan, sinyal yang kamu pancarkan ke semesta adalah sinyal campuran, mixed signals, dan hasilnya pasti kacau. Namun, saat integrasi somatik terjadi, tubuh merasa aman sepenuhnya untuk melepaskan pertahanan. Kamu mungkin merasakan aliran hangat merambat di tulang belakang atau sensasi kesemutan halus di telapak tangan, yang merupakan indikasi bahwa hambatan energi traumatis sedang dibersihkan, memungkinkan kapasitas wadahmu untuk menerima rezeki menjadi jauh lebih besar tanpa sabotase diri. Dampak dari koherensi internal ini kemudian tumpah ke realitas eksternal dalam bentuk sinkronisitas. Ini bukan sihir, melainkan prinsip resonansi fisika. Ketika instrumen di dalam dirimu sudah diseteli dengan nada yang tepat, dunia luar mulai berdenting mengikuti irama tersebut. Kamu mungkin tiba-tiba dihubungi oleh kawan lama yang membawa peluang bisnis tepat saat kamu membutuhkannya, atau solusi atas masalah pelik muncul begitu saja lewat percakapan acak dengan orang asing. Kejadian-kejadian ini terjadi bukan karena kamu mengejarnya dengan agresif, melainkan karena hambatan resistensi di dalam dirimu, keraguan, ketakutan, rasa tidak layak telah lenyap, sehingga jalur distribusi semesta menjadi lancar tanpa sumbatan. Di tahap ini, kamu menyadari bahwa kerja keras yang selama ini diagungkan budaya modern seringkali hanyalah kompensasi atas kurangnya penyelarasan energi. Bukan berarti kita berhenti bertindak, tetapi tindakan yang diambil, inspired action, terasa ringan, mengalir, dan minim gesekan. Kamu tidak lagi mendobrak pintu yang terkunci. Pintu-pintu itu terbuka sendiri saat kamu mendekat. Ini adalah tanda kedewasaan spiritual seorang pria. Ia tidak lagi mencoba membengkokkan dunia agar sesuai dengan keinginannya melalui kekuatan otot semata, melainkan menyelaraskan dirinya sedemikian rupa sehingga dunia dengan sukarela melayaninya. Kesimpulan, perjalanan ke dalam diri bukanlah pelarian bagi mereka yang lemah, melainkan ekspedisi paling berani yang bisa dilakukan oleh seorang pria. Menghadapi keheningan, menanggalkan ego, dan duduk diam bersama ketidaknyamanan membutuhkan nyali yang jauh lebih besar daripada sekadar sibuk bekerja untuk menutupi kecemasan. Meditasi sejati adalah seni mengkalibrasi ulang sistem navigasi internalmu dari mode bertahan hidup ke mode penciptaan. Kita tidak duduk diam untuk menjadi pasif, melainkan untuk mengumpulkan potensi energi yang kemudian akan kita ledakkan menjadi karya, keputusan bijak, dan kepemimpinan yang berdampak nyata di dunia fisik. Ingatlah bahwa spiritualitas yang matang tidak membuatmu melayang di awan, melupakan tagihan, tetapi justru membuatmu menapak bumi dengan pijakan yang jauh lebih kokoh. Ketenangan yang kamu bangun di atas sajadah meditasi atau kursi kerjamu adalah aset paling berharga di era yang penuh distraksi ini. Ketika kamu berhenti menagih, berhenti menunggu,
dan mulai menjadi perwujudan dari kualitas yang ingin kamu tarik. Paradoks terbesar kehidupan pun terungkap. Kamu mendapatkan segalanya justru saat kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi membutuhkan apa-apa untuk merasa utuh. Latihlah otot kesadaran ini setiap hari, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan biologis jiwamu. Jangan terjebak pada sensasi visual atau drama emosional. Carilah keheningan yang stabil, ruang hampa yang penuh potensi, dan rasa cukup yang tak tergoyahkan. Di sanalah letak kekuatan sejatimu sebagai pencipta realitas. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu, dan jangan lupa subscribe ya.